keluarga aku tuh bahkan nggak mau loh beli ikan di Jakarta. Kami aku nggak pulang. Bo bek nak ajak kuliah lah, IP sampai sa kan yan pertanyaan. Aku mengajar sih. Apa kabar lu? Baik, tapi aku harus declare dulu ya. Declare. Aku nih banyak gagal loh dalam hidup. Jangan dikira sukses-sukses, banyak Enggak, mungkin gagal aku gini, dalam kegagalan itu akhirnya membuahkan hasil ya. seolah-olah ya, tapi kan waktu dihadapi itu rasanya kayak ya ampun aku kayak gini kali dalam hidup. Ya tapi memang kayak gitu ya. Kadang kan orang kan ngelihatnya kan kita tuh kan dari luar ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan hidup itu kita yang paling tahu. Nah, kita ngomong nih. Hai, mereka pikir Wiza anjuk bahasa Aceh, kok lancar bahasa Aceh. Sebab kan jam terbang udah tinggi ya. Lado tapi hana tua. Tapi hana tua bahasa Acehnya. Nyan konteks sebenarnya kan yang harus kita jaga kan. Iya. Cuman biar enak nih semua orang bisa nonton, ya kita campur-campur aja lah. Ya, Kalau boleh. nanti sayang penonton mungkin ya. Iya. Cerita lu dikit. Sejak kapan mulai tertarik pada isu lingkungan ya? Karena yang kita tahu Wiza hari ini kan memang orang lingkungan gitu. Dari kecil sebenarnya. Jadi aku lahir di Banda Aceh, besar di Darussalam. Oke, gampang Pak. Kampung Samalangan. Awak biren. Lo lahir Banda Aceh tapi lo awak biren. Keturunan Samalangan ngomongikeun. Oke, lengkap ngomongikeun. Jadi besar di Darussalam. Habis itu kan rumah kami itu dulu di Jalan Kepula, di ujung. Nah, zaman dulu di sektor timur Darussalam itu di bagian belakang rumah belum ada apa-apa, nggak ada bangunan. Dulu kan banyak pohon kupula di situ. Ya itu dia makanya namanya Jalan Kepula kan. Jadi nggak ada bangunan, ada kayak bukit kecil gitu undukan. Kami sering main sepeda di situ. Terus di dekat sana tuh ada pohon jamblang. Jadi masa kecil aku dihabiskan dengan tangkap capung di got, manjat pohon kepula, manjat pohon jamblang, kadang-kadang pulang gatal-gatal gitu, banyak kena ulat bulu. Hai anak Aceh zaman, kan lagi anak Aceh zaman now. Main sepeda. Kan? Naik sepeda ke Fakultas Kedokteran, petik pohon ceri, pokoknya bikin malu. Aku tahu area itu karena itu area main aku juga. Itu aja. Jadi karena dari kecil suka main di luar, ada tumbuh rasa kayak aku nanti suatu hari kalau punya uang, aku pengen beli tanah, terus mau taruh pohon dari seluruh dunia di tanah aku. Karena zaman itu nggak tahu kayak mana ekosistem interaksi, nggak tahu yang namanya eksotik spesies, nggak mengerti ya kan. Cuman ada mimpi kayak gitu. Terus waktu SMA kan udah pindah ke Jakarta, dapat kesempatan pulang ke Sabang. Oke. Habis itu pergi snorkeling di Ibo. Dulu waktu aku SMA, air laut di Ibo itu jernih kali. Sampai sekarang mungkin masih jernih. Tapi dulu terumbu karangnya warna-warni. Ya. Itu mengingatkan aku dengan lampu U sebenarnya. Waktu aku kecil. Terumbu karang warna-warni, ikan warna-warni, kayaknya indah sekali. Aku tuh waktu dulu kan belum bisa menyelam ya, belum bisa diving. Jadi snorkeling tuh rasanya senang. Rasanya aku di dalam air sepanjang hari sampai yang nungguin om aku waktu itu udah capek. Terus dulu tuh kan pengen sekali bisa nginap di bungalow-bungalow yang di Ibo. Sementara kan itu agak bertentangan dengan pendapat orang lain, orang dewasa yang ada dalam hidupku di masa itu. yang mengambil keputusan gitu kan. Mereka kayak ngapain nginap di sini nanti ada babi. Ngapain ada monyet. Ngapain nginap di sini ada monyet, tapi aku senang gitu. Aku senang dengan itu. Jadi ya udah waktu itu aku berpikir, oke, kira-kira apa ya? Kuliah apa ya yang akan membolehkan aku untuk melakukan ini seumur hidup. Oke. Jadi dari situ berangkatnya. Terus kan waktu kelas 2 SMA, ayah tuh selalu tanya, bisa nanti mau kuliah apa? Bisa nanti mau kuliah apa? Bisa nanti mau kuliah apa? Berkali-kali. Sebagai anak yang kuliah sekolahnya nggak pandai-pandai kali. Memang gitu deh. Orang sukses tuh dia kalau ngomong merendah. Beda sama orang belum sukses, ngomongnya tinggi kali. Lanjut. Aku memang kerjaannya suka motong kalau orang ngomong. Ya maksudnya beneran, karena waktu SMA tuh aku agak-agak anak gagal gitu ya kan banyak. Oh mas sedih kali ini kayaknya harus dibahas khusus nih, kenapa anak gagal? Nilai jelek ya kan, sering dipanggil remedi, tutorial itu loh sama guru karena nilai jelek. Standar pintar zaman dulu ya sebenarnya. Sebenarnya bukan gagal, bukan jelek, tapi ya waktu itu ya standarnya. Waktu itu tidak mencukupi. Satu-satunya
mata pelajaran yang aku bagus itu biologi. Fisika oke. jelek, kimia jelek, matematika jelek, Ya iyalah. akuntansi jelek. Cita-citanya aja mau nanam pohon ya. Iya, ekonomi jelek, semua Semua jelek ya jelek. kan. Kayaknya aku biologi ada harapan lah sedikit. Jadi waktu ayah tanya, bisa mau kuliah apa? Semua orang tuh kan jawab kan kedokteran, Iya, arsitek, guru, teknik atau apa gitu kan. Terus aku agak takut tuh bilang, bisa mau kuliah biologi ya. Tapi kalau kuliah biologi nggak tahu nanti kerjanya apa. Jadi guru biologi. Bisa jadi. Zaman itu ya. Waktu itu nggak Zaman kebayang. Waktu itu nggak kebayang, tapi agak takut gitu kan mengatakan pengen kuliah biologi. Terus ya bilang dengan enteng gitu dia jawab, ya udah kalau mau kuliah biologi kuliah aja. Kuliah aja. Dalam hati tadinya Oke. terpikir akan dimarahin akan Dimarahin disuruh gitu. kuliah kedokteran kan. Sadar diri nggak mampu. Terus boleh nih kuliah biologi. Iya boleh. Masing-masing orang itu rezekinya sudah diatur. Iya. Jadi jangan pernah takut. Apapun pilihan kamu, ayah dukung. Tapi begitu memilih konsisten dengan pilihan. Tapi statement yang sangat bijak ya kalau menurut aku untuk waktu itu ya. Karena Iya. kita tahu ya tekanan orang tua kita pada masa kita kan beda. Cita-cita orang tua tuh kan kayak Harus anaknya tuh harus kayak kedokteran. gini, harus kedokteran, harus kuliah pun kadang-kadang kan harus ngikut. Makanya dibilang kan pendidikan warisan ya waktu Iya, itu ya. iya. Oke. Tapi menarik. udah aku beruntung si ayah membebaskan kan. Kuliahlah aku. Biologi Di? kelautan di Malaysia, di USM. Oh, dulu. USM. Oke, Kenapa USM masuk Malaysia. USM? Karena waktu tes SPMB nggak lulus. Lulusnya malah di luar negeri. Nggak lulus satu pun. Iya. Udahlah nilai Nah, aku lulus SMA jelek. Pas-pasan. Pas-pasan. Oke. Udah jelek ya kan. SPMB nggak ada yang nggak lulus. Terus PMDK nggak ada harapan, nggak ada undangan-undangan dari Oh, kampus. jadi ini dasarnya dibilang sebenarnya gagal. Jadi ayahku tuh waktu lihat aku di masa itu kayak, oh mak anak nih suram. Makanya dikirim ke Malaysia. Dia kayak nggak betul ini anak ayah. Udah nggak tahu lagi bilang. Terus dia nggak tahu dia dari mana dapat surat aplikasi itu, dikasihnya ke aku, isi itu surat aplikasi, kamu apply kuliah ke Malaysia, ke USM. Aku kayak oke, mungkin aku take 1 year break. Baik. bukan mikir maksudnya ini harus kejar mimpi ya, bukan mikir berarti harus berusaha gitu lebih untuk Iya, cari aku kayak perguruan favorit. mungkin aku gap year, gap year. Istirahat gitu. Kita Kayak hanam mana tuh bucap. jantungnya orang tua ya pas nyekiban ya. Hanam bucap katanya kan. Mampus, terus udahlah aku isi surat aplikasi itu aku kirim. Habis itu dapat balasan kan diterima. Wah senang kali. Ya. Tunjukkanlah surat itu kemana-mana, surat diterima. Tapi memang kan kuliah ke luar negeri itu menurut aku memang nggak seribet di dalam negeri. Wah, Sekarang pun kayak gitu. Maksudnya ketika kita apply pertama ya. mungkin ya nggak tahu juga karena mungkin waktu itu ada beberapa hal yang kemudian tergabung ya. Satu, kampusnya sendiri sedang menggalakkan jumlah mahasiswa internasional. Iya. Jadi kan mereka menerima sangat banyak mahasiswa Indonesia, Iya. termasuk yang sampah-sampah kayak Jangan gitu, sama kita. Aku sampah-sampah juga, keterima juga di Taiwan, keterima lagi di Malaysia. Iya kan, maksudnya aku jelas nggak keterima di Indonesia ya. Nggak keterima di Indonesia, tapi keterima di luar negeri, luar biasa memang. Ya itulah keterima di Malaysia, terus ya udah berangkatlah aku kan. Terus pertama tuh waktu dapat surat, karena aku saking senangnya aku bawalah surat itu kemana-mana. Terus kan perlu legalisir ijazah, aku bawalah surat itu ke sekolah. Apa yang terjadi? Hilang. Hilang surat aku diterima kuliah. Oh ayahku marah kali. Iya gimana nggak marah? Ikut tes di mana-mana nggak lewat. Tiba-tiba keterima di Malaysia. Sebelum keterima di Malaysia minta 1 year break. Emang tuh nggak jantungnya nggak orang tua. Emang ini kalau bisa dipecat jadi anak udah dipecat dari kapan? Kayaknya kalau bicara visa ujung-ujungnya sangat menarik berbicara riwayat hidupnya. Karena gini, kalau ngomong yang lain mungkin orang udah sering dengar lah kan. Visa di mana-mana ya. Ya profil visa kita tahu lah ya. Oke. Terus lanjut. Ayahku tuh manusia nggak pernah marah. Iya. Seumur hidup aku, sekali aku mendengar suaranya meninggi. Waktu itu. Dia, saking marahnya dia tahan. Dia tuh bilang,
ayah berusaha untuk masa depan kamu nggak peduli dengan masa depan sendiri. Aku udah tahu. Dan itu kayak baru pertama kali takut ya. Iya, aku nggak pernah dimarahin sama ayah. Kalau dimarahin mama kan setiap saat. Biasa. Dimarahin ayah tuh nggak pernah. Terus aku rasanya kayak down, stres. Mampus aku gimana. Untung mama aku sangat organized. Jadi dia udah fotokopi surat itu begitu surat itu datang. Arsiparis banget berarti ya, sosok ibu ya. Iya, sosok ibu yang luar biasa. Kalau ada mama aku nggak tahu lah gimana masa depan aku. Jadi buktinya jadi orang. Sekarang kita bisa ketawa. Ini banyak tahu nggak kisah-kisah kayak gini? Adik-adik aku tahu sih. Publik? Ya nggak tahu ya. Mungkin tahu. Mungkin teman-teman kali ya. Mungkin teman-teman tahu. Ya, ya begitulah. Oke, terus kemudian akhirnya aku berangkat kuliah, USM. Berangkat kuliah jurusan biologi, semester 1 IP 1. Bentar lagi nih dapat ini loh, fans ya. Fans sama IP 2 bawah ya. Kayaknya nih bakalan ada komunitas nih. IP tidak menjamin prestasi ya. IP tidak menjamin keberhasilan masa depan. Betul. Iya. Semester 1 IP 1,6. Mak aku udah lemas nih. Mana ini mau aku bawa pulang hasil laporan kuliah. Udah stres. Terus kan dapat surat peringatan kan Iya, dari pasti, dekan. ya. SP1 terus aku udah nggak tahu nih kayak mana caranya pulang. Aku nggak pulang. Bobek le nak kerja kuliah lah IP sampai sa kan yan pertanyaan. Hai aku mau ngajar sih nggak tahu. Nah tapi bangga. Kok bangga ya? Nyokakan kan biasa aja IP sa-nya nah karena lu mau ngajar di kampus kan. Bahkan misalnya tajuk nilai hanaga bisa jadi E atau D. Hai cik memang lu minta F. Tuga itamang mentang Hana. Lu tamung kelah, tamung pegot tugas. Tugas. Bikin lah tugas itu. Ya ujian tapi memang bangai. Gimana juga le? Belum ini mungkin ya. Belum awake kali ya. Mungkin alam bawah sadarnya belum ini. Nggak tahu lah. Mungkin memang sistem penilaian di kuliah itu juga sangat stringent bisa kan, jadi kan. Jadi terus yang nilai yang bagus-bagus nggak dihitung soalnya. Nilai yang bagus kayak nilai bahasa Inggris itu nggak dihitung. Salah jurusan kalau olahraga nggak dihitung. Sama aku kalau olahraga bagus nilai itu. Iya. Enggak kalau waktu itu dari SMP terus terang. Iya, olahraga nggak dihitung. Apa boleh buat ya? Jadi jelek. Terus aku berusaha sekuat tenaga semester berikutnya. Oke. Terus aku kan berkawan sama anak-anak Indonesia yang menggampangkan nilai. Kata, biasa itu. Indonesia yang SP1, SP2 masalah. Aku kayak, oke lah kalau itu biasa ya. Belum lagi nambah gampang, semua bisa diurus. Iya. Jadi kayak jangan khawatir. Aku kayak, oke, aku dengar juga orang bilang jangan khawatir. Tapi semester kedua aku berusaha sekuat tenaga. Oke. Masih 1 juga. Udah berusaha sekuat tenaga masih 1. Tapi 1,9 sikit lagi. Nambah. Oke, in the end lulus dari USM. Tapi tetap dapat surat peringatan kedua. Ya, aku udah 1 inci lagi untuk DO. Kita nggak usah bahas lagi orang tua ya. Iya, aku udah nggak tahu lagi waktu itu kan setelah 1 tahun aku pulang kan karena libur. Terus waktu pulang tuh kan ayah minta nilai. Aku udah takut. Aku kasih tuh aku bilang, ayah maaf nilainya segini. Tau nggak ayahku jawab apa? Nggak usah minta maaf sama ayah, itu kan hasil usaha kamu. Itu juga kalau kamu usaha. Enggak. Mati aja aku mati. Kayaknya ayah pun sepertinya sudah sangat memaklumi. Udah nggak tahu bilang lagi. Sudah sangat memaklumi dan lumrah dan menerima kenyataan gitu. Tapi semester berikutnya lolos dari Lubang Jarum. 2,03. Ya, boleh lah, naik lah, lumayan lah. Itu pencapaian loh, 1,9 dan 2,3. Ya kan ada grafiknya naik lah ya, nggak turun. Iya, pokoknya lolos dari Lubang Jarum. Sampai aku kan ngambil semester pendek ya, setiap semester karena begitu banyak yang harus diperbaiki. Nilai statistik aku ngambil kelas statistik tuh 4 kali. 4 kali F. Fail. Bukan tunda ya. Aku udah nggak tahu lagi, aku datangi dosennya, aku udah ambil tutorial, aku udah remedi, aku semester pendek. Tapi kan memang betul
betul kan, zaman kita itu kan memang sampai sekarang pun kayak pintar matematika, statistik segala macam tuh kayak tuntutan ya. Aku pribadi juga sebenarnya enggak juga kok yang kayak gitu. Itu amat sangat berat ya untuk aku, karena aku merasa apalagi yang nggak aku lakukan. Kalau dalam usaha tuh semua udah aku lakukan. Nggak naik juga nilainya, D pun nggak gitu. Rasa kecewa tuh kayak luar biasa. Sampai hari terakhir aku, semester pendek terakhir, aku sign up di registrar. Aku bilang saya mau daftar semester pendek. Terus si Puan itu tanya kan, apa lagi awak nih tiap semester pendek di sini? Nggak pulang-pulang lagi ya kira-kira? Aku kayak statistik Puan, saya masih F. Terus dia bilang, awak nih lah. Terus dia hitung, gitu. Terus dia sekejap, terus dia hitung kan, tak yalah awak ambil statistik, awak graduate saja. Data anak lagi aja awak. Penat lah kalau bahasa di sana, penat lah. Data anak lagi tengok awak. Terus aku kayak, saya bisa graduate. Akhirnya selesai lah. Akhirnya selesai. Tutup buku Malaysia. Selesai S1 langsung bergabung di isu lingkungan. Maksudnya bekerja atau volunteering? Selesai S1 aku pulang ke Aceh. Indonesia, terus mencoba mencari pekerjaan kan. Mencoba mencari pekerjaan, waktu itu pengennya pekerjaan di bidang lingkungan. Jadi aku nggak tahu banyak NGO di masa itu. Terus nggak tahu juga sebenarnya sebagai marine biologist apa yang bisa aku lakukan, pekerjaan apa yang ada di luar sana. Itu aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku apply lah ke sebuah lembaga besar yang logonya dikenal oleh semua orang. Waktu itu kantornya di Jakarta. Apa, Greenpeace? Enggak, bukan. Satu lagi. WWF. Yes. Oke. Jadi datanglah aku ke kantor WWF dengan membawa CV, membawa resume itu segala. Dengan ya kan? IPK itu. Dengan IPK jelek tadi. Pokoknya aku pede gitu ya kan. Aku pede datang, terus bilang saya mau daftar pekerjaan atau volunteer aja juga boleh, apa aja. Enggak tunggu lowongan ya. Nggak tuh belum datang aja. Terus di resepsionis aku ditolak. Dia kayak lihat ini aku nggak ada. Nggak meyakinkan gitu. Terus aku kayak yang mungkin magang maksa. Oke, maksa diterima. Ya, atau sukarelawan sukarelawan apa gitu. Terus dia kayak yang nggak bisa cabut kamu. Ya udahlah, aku santai cabut dengan santai. Aku terima cabut. Terus waktu itu kan mulai mencari kesempatan lain. Aku cari di beberapa lowongan pekerjaan, semuanya itu minta master's degree atau pengalaman kerja 5 sampai 10 tahun. Ya. Standar lah. Aku tanya kayak mana bisa dapat pengalaman kerja 5 sampai 10 tahun kalau yang pertama aja nggak dikasih. Volunteer aja nggak diterima. Volunteer nggak diterima, magang nggak diterima. Kayak mana caranya? Terus ya udahlah, sejak dari itu aku kayak yang ya udah mungkin aku master aja kali. Dan di antara itu kan aku sempat melakukan berbagai hal random ya. Aku sempat kerja jadi fotografer di film. Pokoknya semua dilakukan lah. Pokoknya hal-hal random itu selain jadi fotografer apa lagi? Macam-macam lah, aku sempat jadi fixer, jadi translator ya. Macam-macam. Pokoknya sekedar untuk menyambung hidup ya kan. Jangan berlabel pengangguran. Iya, jangan berlabel pengangguran. Pokoknya segala hal dilakukan. Ya udah, terus apply kuliah, apply S2, waktu apply ke UQ ke Australia kan maksudnya ada rasa optimis bahwa akan berubah bisa biarpun jelek gitu kan nilainya. Terus waktu pertama UQ itu kalau nggak salah punya kayak semacam open day untuk orang Indonesia atau gimana, itu dilakukan di Jakarta. Aku datang. Terus waktu itu ngobrol sama konselornya, terus aku ngaku aja gitu kan, aku bilang nilai aku jelek. Aku nggak pinter gitu. Aku nggak pinter, nilai aku jelek, tapi aku pengen kuliah di UQ. Terus dia bilang let me take a look. Gitu. Terus aku kayak agak takut gitu untuk nunjukin, kan aku bilang I don't know if I wanna show you, it's really bad. Nggak pede lah ya. Terus dia bilang somebody will see it at some point, so might as well show it to me. Oke lah, aku kasih. Terus dia bilang, wow, this is really bad. Aku pikir gitu dia akan menilai dengan melihat kemudian menilai dengan perspektif lain ya, ternyata enggak. Dia bilang, wow, membenarkan. This is really bad. Terus aku tanya, jadi kayak mana solusinya gitu. Terus dia bilang,
make it not just about your score. Coba tunjukkan hal-hal yang lain yang kamu miliki, yang kamu suka mungkin ya, mimpi passion kamu, lah, mimpi ya. Yang mungkin bisa mendongkrak nilai kamu yang jelek ini. Katanya. Oke, ya udah, aku buatlah esai. Aku udah nggak ingat lagi sih esai, tapi pokoknya celanget lah. Tentang lingkungan. Tentang lingkungan, tentang masa depan, apa pokoknya celanget. Entah kayak mana ada kekuatan goib apa Keterima. keterima. Jadi ceritanya nih keberuntungan hidup sebenarnya. Keberuntungan hidup, ada kekuatan goib Kekuatan apa goib gitu apa di gitu belakang kan. sana. Terus ya udah, dari situ ternyata begitu aku masuk UQ, aku belajar ada cara menilai yang sangat berbeda dengan ketika kuliah di Malaysia dulu. Oke. Di UQ itu kurikulumnya amat sangat transparan. Kita mau ngambil kelas apa, dari awal kita Pilihannya, pelajari, ya. terus kita bisa lihat konten Konten kurikulum yang, kelas itu tuh apa aja. Yang sesuai dengan yang kita minat lah. Iya, terus penilaiannya bagaimana, berapa persen dari tugas, berapa persen dari ujian. Terus kita juga tahu kalau mau nilai 80-100% itu ekspektasinya seperti apa. Terus karena kayak entah gimana ceritanya, mungkin itu lebih masuk di aku. Ya karena kan kita kalau di luar tuh memang bisa memilih kan mata kuliah mana yang lebih kita suka. Iya, terus nggak tebak-tebakan kan. Iya, benar. Kita tahu gitu, oke, kalau di tugas ini aku udah dapat B, untuk aku bisa lulus dengan B, berarti aku harus melakukan ABC gitu. Iya, Dan kejelasan itu sangat membantu. Indikatornya untuk aku. jelas lah. Indikatornya tuh sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya aku jadi pintar. Bukan nggak pintar sebenarnya, cuman kadang-kadang mungkin sistemnya yang nggak cocok. mungkin itu. Gitu. Tapi kayak nilai aku bagus. Iya. Jadi naik lah. Tuh coba dulu, waktu S2 tuh berarti memang fokus di biologi juga. Enggak, S2-nya itu manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan, oke, udah semakin mengerucut ya. Iya, terus ya udah. Jadi waktu itu nilaiku bagus. Terus semester terakhir aku ngambil penelitian kan, tesis. Terus tesis aku dapat perfect score. Perfect score of 7. Akhirnya C. Akhirnya ya. Iya, akhirnya. Terus dikirim surat lah ke rumah. Commendation of high achievement from sertifikat the loh. dean. Dapat sertifikat. Terus tulisannya itu Farwiza is in the top 1% of the faculty. Wah, bapak aku ngeliat itu mau nangis. Akhirnya gitu. Mungkin doa-doa bapak terkabul. Anakku ada hal apa? Enggak, tapi kan memang kenyataan ya. Kalau hari ini ngomong, kalau kita lihat masa kecil anak itu seperti nggak bisa apa-apa, selalu gagal. Itu kan memang nggak menjamin ya. Karena apa ya? Kita kan belum nemu kan apa yang kita suka. Kita belum ketemu dan memang dengan sistem yang memang mensupport apa yang kita suka. Nah itu mungkin ya poinnya. Tapi itu aku juga bersyukur sih sama orang-orang yang tidak menyerah sama aku ya. Mulai dari Keluarga. para guru-guru di sekolah yang Lu puan-puan tuh harus ya terima. puan-puan itu yang tidak menyerah. Udah tengok anak ini berserat. Aku penasaran deh. Tapi tetap ya diusahakan. Ya kan? Terus begitu selesai kemudian bergabung di Begitu selesai, waktu itu sempat ada libur agak panjang kan, libur 4 bulan. Jadi waktu libur 4 bulan itu, awalnya aku berniat mau pulang. Terus berpikir sempat cari-cari tempat magang di Aceh. Apply lah magang di BPKL. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga apply magang di Australia. Terus ternyata dua-duanya dapat kesempatan magang di Australia dan di Aceh. Nah di Australia itu magangnya di sebuah think tank, lembaga riset yang meriset tentang carbon capture and storage. Nah ini tahun 2009 kan ya. Jadi waktu itu kayak cerita climate change itu lagi seru-serunya, terus teknologi lagi seru-serunya. Magang lah aku di situ kan, berpikir wah this is such an amazing technology gitu ya kan, this is so great gitu. It will capture carbon from the atmosphere, gonna save us all. Save the earth, save the earth. Pas aku di dalam aku belajar this is such a lie. olah semua ternyata. Ini semua olah. Terus Tapi gajinya besar sekali. jadi sayang ditinggalkan gitu. Uma sebagai anak magang,
masa gaji aku sama bapak aku sama besar. Bapak aku Bapak- udah puluhan udah tahun. gitu. Iya, jadi waktu pertama kali uang masuk rekening, Shock ya? sakit jantung ya kan? Shock. Bingung ngabisin ya. Apa nih? Dari mana nih uang datang? Nggak pernah lihat uang banyak. Ada belum? Macam-macam gue beli Macam ya. waktu itu. Nggak ada. Kalap ya. Ya namanya orang kaya baru Orang kaya ya baru. kan? Merendah. Waktu itu orang kaya baru. Karena sebagai mahasiswa aku Iya. sangat miskin. Iya, maksudnya harta pribadi ya, Iya, yang kita kan? dapat dengan keringat ya. Kita Iya. kan nggak cerita warisan ya. Entah apa aku beli digital photo frame. Nggak penting. Aku beli kamera. Kamera, Wah, macam-macam lah aku Terakhir beli. mimpi mau bikin hutan nggak lagi di belakang rumah. Iya, udah nggak teringat di titik udah ada uang banyak. Tapi kemudian ketika masa magangnya selesai, kan ada pilihan untuk perpanjang kontrak atau enggak. Di titik itu aku udah sadar bahwa banyak dari pekerjaan yang aku lakukan itu melanggengkan kebohongan. Oke. Jadi karena udah di dalam mungkin Udah ya. di dalam, terus aku udah sadar bahwa Lihat ini nggak benar. tolol. Nggak benar. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi pilihannya apakah aku lanjut melakukan ini dengan gaji yang besar ini atau aku udahin. Nah, di masa itu umur aku masih 20-an awal. Masih single, hidup nggak ada beban, nggak punya hutang, nggak ada kredit rumah, nggak ada kredit mobil, aku nggak punya apa-apa. Jadi aku pikir, ayo udahlah, aku udahin aja, aku pulang. Kalau pun aku lapar, aku Ada lapar rumah sendiri. Iya, maksudnya kan ada rumah gitu. Iya, aku lapar sendiri, aku nggak ada anak, aku nggak ada yang harus kutanggung, mama bapak masih nggak perlu aku tanggung. Di masa itu Ya, adik-adik benar. masih ditanggung mama bapak. Jadi itu suatu kemewahan untuk aku bisa memilih Untuk give up. iya Ya, sesuatu yang memberikan gaji yang besar, tapi aku tidak suka. Oke. Ya, dan aku sadar nggak semua orang punya kemewahan Iya. itu kan. Ya udah aku pulang lah. Lulus kuliah aku pulang. Sampai Banda Aceh, aku hubungin lagi BPKL. BPKL. Yang nggak jadi ambil tadi. Yang nggak jadi ambil tadi, aku hubungi lagi. Terus aku tanya, masih mau nggak? Nggak bisa. Kalau masih mau aku available. gitu. Terus mereka bilang, ayo Ayo gabung. Ayo Oke. gabung. Terus awalnya waktu pertama gabung, aku nggak tahu loh Loiser itu di mana. Ngeloser. Banyak yang tahu nggak nih ceritanya nih? Wiza ya, salah seorang tokoh yang menggaungkan loser. Sebenarnya nggak tahu loser itu di mana di awal-awal. Iya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya kan, namanya juga Kita kita belajar. pengalaman ya, Oh. belajar. Aku Benar. nggak tahu Loiser di mana. Terus dibilang Loiser itu masuk 13 kabupaten kota, dikasih daftarnya. Terus dikasih aku daftar. kayak, Abdia itu di mana? Heeh. Singkil itu di mana? Anak Sepuluh Banda Aceh salam nih. apa lagi? Anak Banda Aceh nih sama sama Langa jadi Ramalum. Iya, kayak di mana Tamiang gitu. Nggak tahu semua kabupaten baru kan, udah pemekaran juga kan waktu itu. Kan udah banyak juga kan. Kayak aku tahu Aceh Barat, tapi aku dulu tuh nggak tahu Nggak tahu Nagan ada Raya, Abdia, nggak tahu Abdia. Abdia gitu. Aku tahu Aceh Selatan, aku nggak tahu Singkil, nggak tahu Sepuluh Salam. Aceh Tengah aja kemudian kan pecah lagi kan. Oke. Jadi banyak lah Banyak lah, pembelajaran baru waktu pertama masuk BPKL. Terus waktu masuk BPKL dulu, aku bahkan nggak tanya pekerjaan aku apa, di hire-nya tuh sebagai apa. Setelah aku mulai bekerja, aku akhirnya tanya kan, Pak pekerjaan saya apa ya? Terus dia bilang, si Pak Mike waktu itu bilang, kami hire sebagai spokesperson, Oh, spokesperson. tapi kamu nggak boleh ngomong. Terus? Oke. Oke, ikut aja lah. Oke, gimana nih? Tugas kamu adalah belajar. Mm-mm. Tugas kamu adalah ikut semua rapat, tapi kamu nggak boleh ngomong, nggak boleh ambil keputusan. Ya udah. Tapi sebenarnya tuh kayak kader ya sebenarnya. Di kader sih kalau bahasa kita. Agak-agak, tapi aku dilempar sendiri. Gila, aku dikirim rapat ke kantor gubernur. Sampai situ dimarahin sama semua orang. Aku nggak mengerti kan salah aku apa. Konteks yang dimarahin apa? Iya, Jadi jangan-jangan memang sengaja tuh. Kayaknya emang sengaja. Aku aja bodoh mengiyakan kan. Iya deh. Jadi kayak sampai situ dimarahin. Kamu BPKL di BPKL itu. Terus aku yang oke. Seharusnya spokesperson itu yang ngobrol kan, yang membantah itu ya, tapi nggak, kamu diam aja. Iya, kan nggak boleh ngomong Iya, ya nggak kan. boleh ngomong. Anak-anak baru ya kan, Anak-anak kita baru. terima aja. Terus baru-baru pulang ke Aceh. Rasanya nggak tahu apa-apa, nggak punya teman.
Terus merasa kayak begitu banyak hal yang berbeda dengan Aceh yang aku ingat. Karena Aceh yang aku ingat kan aku ingat sebagai anak-anak ya. Iya benar. Kayak Masa nggak ada lalu itu beban yang ada gitu beban. kan. Manjat-manjat pohon Pohon. kepula itu nggak ada beban. Main di sungai itu nggak ada beban. Kembali ke Aceh sebagai orang dewasa itu Hal yang baru sebenarnya. hal yang baru dan terasa berbeda. Terutama ekspektasi terhadap perempuan. Ketika di awal ada yang bilang, "Iya Wi, jadi orang di sini tuh bilang banjir bukan karena illegal logging, bukan karena kerusakan hutan, tapi karena Rock Mini." Aku Karena kayak konser. Iya, karena konser. Terus aku kayak yang kayak mana mau gue jawab? Salah-salah jawab mesti udah bilang. Iya, itu kayak aduh, dari mana ini aku mau mulai. Ya udah, jadi ada banyak apa ya, proses penyesuaian dan pembelajaran waktu baru-baru pulang. Tapi beruntungnya dengan aku sendiri waktu itu nggak punya banyak lagi kawan yang dulu sama-sama waktu SD, waktu SMP. Aku jadi memulai hobi baru, aku mengeksplor lagi Aceh gitu ya. seperti orang yang baru. Aku waktu itu Sebenarnya ya seperti orang baru walaupun sebenarnya bukan orang baru sebenarnya gitu. bukan orang baru, iya. Jadi waktu itu ya udah akhirnya memulai lembar baru lah istilahnya kan. Jadi discover Aceh lagi. Jadi itu awal pertama sekali terlibat dengan isu-isu lingkungan kalau di Aceh ya. Akhirnya HK itu bagaimana ceritanya? Bisa lahir. Bisa lahir. Waktu itu BPK dibubarkan kan. Oke. Waktu itu gubernur baru terpilih. Terus Kau sebut nama lah. ya terus ya udah BPK dibubarkan. Kita semua kan agak terkaget-kaget dengan keadaan itu kan, kayak ya ampun, jadi kita tiba-tiba nggak punya pekerjaan nih. Tapi teman-teman yang nggak mau menyerah waktu itu bilang, oh ya udah kalau gitu Buat kita sendiri aja. kita buat LSM. Terus banyak sekali kritik kan waktu itu. Ya pastilah karena isunya kan juga seksi ya. Kemudian juga ya kita tahu lah kalau ngomong lingkungan ya. Ya Ngomong udah. illegal logging, ngomong isu tambang segala macam kan. Nah, akhirnya berkumpul dengan teman-teman membangun HK sampai dengan sekarang. Nah, sampailah jadi salah satu sosok ya, tokoh dunia sih sebenarnya. Itu sebenarnya banyak yang shock loh. Iya, mungkin karena sebenarnya aku orangnya introvert ya. Tapi nggak kelihatan loh kalau kita ngobrol kayak gini. Iya, karena ngobrolnya berdua. Kalau kita ngobrol bertiga, ngobrol tapi nggak ngobrol. Ngobrol. Oke. Maksudnya kayak aku tuh punya rasa takut yang amat sangat besar kalau harus public speaking dulu ya. Tapi kan speaking di mana-mana, ngobrolnya di mana-mana, international forum lagi. Jadi menimbang antara apa yang ingin aku lakukan dengan apa yang sebaiknya aku lakukan. Jadi kalau ikut keinginan aku, banyak hal tidak aku lakukan. Kalau ikut keinginan aku nggak posting di sosmed, aku nggak datang podcast, hal ini nggak aku lakukan. Tapi karena memang pada akhirnya penting kita saling mengajak ya, jadi akhirnya aku lakukan. Ya sebenarnya kan juga sarana promosi kan untuk anak-anak muda kan agar lebih ya aware lah dengan kondisi-kondisi kita sekarang, misalnya lebih dalam isu lingkungan. Nah, mungkin bisa kalau kita cerita sedikit ya tentang lingkungan ya. Apa yang paling terlihat beda ketika kita berbicara isu lingkungan di Aceh dengan di luar? Yang paling terlihat beda itu yang pertama di Aceh kita karena keadaan lingkungan kita tuh relatif masih lebih bagus ya. Bagus kayak daripada kalau kita ke pantai ada sampah tapi nggak sampai bertumpuk-tumpuk kayak TPA. Oke. Kalau kita ke gunung, ke loser gitu, ke bawah sungai, itu relatif bersih. Air dari sungai yang mengalir itu relatif masih bersih, jernih. Jadi kita take it for granted bahwa keadaan lingkungan kita seperti baik-baik saja. Padahal kerusakan itu kan terjadi secara bertahap. Ya, pelan-pelan lah ya. Tanpa kita sadari. Tiba-tiba waktu kita tengok, ya ampun udah hancur berantakan. Iya. Contoh yang paling kerasa itu anak Samalanga kan kenal Bateili kan. Ya.
Dulu setiap kali pulang kampung pasti mandi Pas di Bale Bate Ili. Ili. Pasti. Pasti. Terus dulu si ayah tuh selalu bilang Bate Ili itu sungai yang magic. Karena hujan pun airnya tetap jernih. Jernih, ha-ha. Itu kan hal yang tidak Hal yang biasa. aneh, ha-ha. Tapi sekarang udah nggak seperti Iya. itu kan. Kalau lebat hujan kuning. Ya, Ya. Ha-ha. turun lumpur. Perubahan itu terasa untuk orang yang memperhatikan beberapa tahun ke belakang. Orang yang selalu melihat Bate Ili kotor, ya sudah menerima bahwa itu sungai yang kotor. Pertama kali aku ajak Prio ke Loiser. Halo sir. Dia melihat sungai yang jernih, dia shock. Karena saking nggak pernah lihat lagi mungkin ya. Ini sungai. Ini bukan akuarium. Akuarium. Anak bodoh ya. Kan? Karena dia sebagai orang Jakarta nggak pernah melihat sungai yang jernih. Sepanjang hidupnya dia tinggal di kota-kota besar, tidak pernah melihat sungai yang jernih. Dia tinggal di Singapura, dia tinggal di Amsterdam, dia liburan ke Tokyo, tidak melihat air yang sungai yang jernih. Jadi ketika dia melihat air sungai yang jernih, dia itu kayak kaget, Shock. nggak percaya. Oke, mungkin ibaratnya kayak gini, kayak orang kampung belum pernah lihat mall. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Sebetulnya Emang iya. iya. Jadi orang desa ke kota kan tengok pembangunan yang wow, kan sering. Makanya Gitu juga kita sebenarnya. tuh nggak menghargai apa yang kita miliki kan. Iya. Dan Sih. di situ dia ketika kita bicara masalah lingkungan di Aceh, orang Aceh itu nggak menghargai bahwa kita punya sumber daya yang luar biasa, punya lingkungan yang sehat, punya sumber air yang banyak dan jernih dan bersih. Keluarga aku tuh bahkan nggak mau loh beli ikan di Jakarta. Kami impor ikan Dari Aceh. dari Aceh. Impor dari luar negeri. Impor dari Aceh. Ya Aceh kan ikan segar ya. Iya kan, karena kita lebih percaya sama ikan dari laut Aceh yang ditangkap oleh nelayan Aceh. Jadi tiap kali aku balik aku bawalah ice box Lengkap berisi ya. ikan. Isinya ikan semua. Iya, tapi memang itu yang disayangkan. Kadang-kadang sampai sesuatu itu hilang, kita nggak bisa menghargai sesuatu yang kita miliki. Kalau orang di luar sana mungkin udah ngerasain polusi. Polusi ya. Makanya penyakit, batuk segala macam ya. Jadi memimpikan healing di Makanya hutan. healingnya ke ya makanya healingnya ke Asia Tenggara. Healing ke hutan, healing ke Sebenarnya itu kan pantai. tanpa kita sadari itu juga catatan ya bagi kita kalau kita mau sadari ya. Kenapa orang luar itu berbondong-bondong ya ke negara yang misalnya konon katanya pembangunannya belum maju. Ya kan, ternyata ya itu karena mereka memang tidak bisa merasakan lagi ya bagaimana indahnya alam ya, hijaunya hutan mungkin ya. Nah, sekarang ini kalau kita ngomong anak muda, kalau menurut Wiza sendiri ya, kalau lihat anak muda Aceh sendiri itu ketika berbicara isu lingkungan gitu, apa yang terlihat itu, apa yang tergambar, apakah misalnya anak-anak muda kita sudah cukup sadar dengan isu-isu lingkungan gitu? Aku gini, satu aku kurang bergaul, jadi aku kurang nongkrong di warung kopi, jadi aku kurang punya peta yang jelas ya mengenai anak-anak muda Aceh. Tapi aku beruntung dikelilingi oleh anak-anak muda yang sadar, yang empowered, yang kuat, yang punya visi yang luar biasa untuk Aceh di masa depan. Jadi aku optimis karena ketika aku melihat kolega-kolega di kantor yang muda-muda, mereka kreatif, mereka punya banyak ide, mereka pekerja keras, mereka luar biasa. Ketika aku bertemu, tadi malam aku bertemu dengan para ranger dari Forum Konservasi Loiser, mereka yang setiap hari berjuang untuk perlindungan hutan, mereka patroli setiap hari 15 hari dalam sebulan. Maksudnya bayangkan 15 hari dalam sebulan, kita ada di hutan, tidak bertemu keluarga, tidak bersama istri, tidak bersama anak untuk perlindungan hutan. Itu sebuah dedikasi yang luar biasa. Orang anak-anak muda seperti itulah yang aku temui setiap hari. Jadi aku punya lensa yang lebih optimis untuk melihat masa depan Aceh. Aku nggak terlalu banyak nongkrong sama anak muda yang dari pagi sampai sore di warung kopi. Ya. Nggak ngapa-ngapain ngomongin hal-hal yang kurang-kurang berguna gitu ya. Itu pesan ya dan catatan ya. Ya maksudnya gini, yang mau disampaikan bahwa bukan berarti nggak boleh nongkrong di kedai kopi ya, tapi itu tadi ya, ya nongkrong ya boleh, tapi ya jangan buang-buang waktu lah ya. Tapi kalau di kedai kopi juga, misalnya dia melakukan riset atau nulis atau apa atau bekerja kan sah-sah saja gitu. Ada banyak hal baik bisa muncul dari nongkrong di warung kopi. Membangun relasi terjadi di situ.
membangun jejaring, terhubung dengan satu sama lain, Iya, bertukar informasi informasi. bisa terjadi di situ. Segala hal bisa terjadi di warung kopi. Culture itu sangat kuat di Aceh ya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Iya, benar. Tapi juga di saat yang bersamaan kalau kita menghabiskan waktu duduk di warung kopi minum segelas Segelas, dari jam-jam. pagi sampai sore, kita menghabiskan waktu yang tidak akan kita dapatkan kembali. Betul. Jadi kan jadi pilihan kita nih, apakah waktu yang mau dihabiskan dengan nongkrong Nongkrong yang tidak bermanfaat lah. atau mau hal lain. Hal lain. Mungkin di situ juga kekurangan aku udah nggak sanggup nongkrong, udah tua mungkin. Sama lah umur kita nggak jauh-jauh. Tak setua itu. Sebenarnya bukan nggak sanggup nongkrong, mungkin karena kesibukan kali ya. Maksudnya banyak hal yang dikerjakan. Jadi bukan nggak mau nongkrong, mungkin waktunya kali ya. Jadi dulu tuh kan sering banyak teman-teman gitu ngajak, yuk ngopi yuk, ngopi yuk. Ngopi-ngopi. Dulu masih aku ladenin, ayo Masih kita sanggup ngopi. lah. Dulu masih sanggup, ayo kita ngopi. Tapi lama-lama, ya ampun, daripada ngopi mendingan aku jalan di pantai. Nah, oke, paham. Daripada duduk ngopi, karena ngopi sore tuh buat aku juga nggak bisa tidur malam. Oh, Terus pagi nggak bisa bangun. kafeinnya bermasalah lah ya. itu Bermasalah dengan berpengaruh. kafein. Jadi aku mulai mempraktekkan kan, kalau ada yang ngajak, yuk ngopi yuk, daripada ngopi ayo kita jalan di pantai. Biasanya setelah jalan tuh berguguran orang yang ngajak ngopi. Besok-besok nggak ngajak lagi. Nggak aja lagi. Mungkin kayaknya aduh ribet nih. Atau kita lari di Belang Padang Belang yuk. Padang. Atau ke gym. Atau ke gym. Biasanya. Ya karena kan memang pola hidup orang juga beda-beda kan. Iya, Nah, iya. itulah kita kan gimana kebiasaan ya. Ini kalau kita ngomong soal lingkungan lagi nih, Wija, harapan Wija sebenarnya apa sih itu kalau ini kan udah teman-teman di HKS ini kan sudah, kalau kita bilang ya, kalau kita lihat juga berjuang juga udah maksimal banget ya. Ada itu terlihat hasilnya kan, ada orang berjuang tapi kan ya mungkin hasilnya sangat sedikit ya. Tapi kalau HK sebenarnya kan sudah banyak sekali yang dilakukan oleh HK. Harapannya ke depan apa sih agar anak-anak muda semakin tertarik ya dengan isu lingkungan. Kemudian juga ya kayak kita cerita tadi lah, kita ada statement bahwa kita orang Aceh ini kadang kurang menghargai apa yang kita punya gitu. Nah sebenarnya kan pesan-pesan moral seperti ini, statement-statement ini yang harus sering kita galakkan agar apa anak-anak kita tuh lebih aware ya. Karena kita nggak bisa ngomong orang tua lagi kan, generasinya juga nggak lagi di generasi orang tua, udah di generasi kita gitu, atau adik-adik kita ke bawah. Pengambil keputusan masih orang tua. ini udah ceritanya nih kan udah kena politik juga. Nggak, tapi Enggak, tapi gini. Harapan dan mimpi besar kami, dan aku rasa ini nggak impossible ya, karena di tempat lain ini bisa terjadi dan ini bisa berhasil. Melihat suatu lanskap seperti kawasan ekosistem Loiser, di mana hutannya bisa lestari, satwanya bisa dengan populasi yang terus terjaga, tapi masyarakatnya juga bisa sejahtera. Gimana kita bisa sampai ke sana? Ada banyak perubahan yang perlu terjadi, dan perubahan itu terjadi di tingkat kebijakan, regulasi perlu berubah, perlu terjadi perubahan di cara kita melakukan kegiatan ekonomi. Karena kalau kita terus-menerus bergantung pada kegiatan ekonomi yang eksploitatif, ya udah akan ada masanya habis. Ya. Istilahnya kayak kalau kita mau kaya tapi jual ginjal gitu. Iya, kita bebe aja hari ini ke depan ginjal gitu, satu lagi sakit kan, udah lah kita nggak ya kan nggak mungkin dijual lagi kan. Iya kan, ya udah gitu. Terus kita juga harus merubah paradigma gimana sih kita memandang masa depan, karena ketiga hal ini akan menentukan seperti apa masa depan kita nanti. Kalau bilang aduh nggak mungkin kita bisa sejahtera kalau kita mengkonservasi hutan. Kata siapa itu nggak mungkin? Ada banyak tempat lain yang melakukan itu. Taiwan salah satu. Iya, I know. Ya kan? Iya. Taiwan punya area konservasi yang luas. Hong Kong. Siapa yang bisa bilang Hong Kong itu negara miskin? Hong Kong itu punya tutupan hutan yang luas. Raja Ampat itu salah satu conservation sukses yang dirayakan oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Orang yang menyelam di Raja Ampat hari ini dan orang yang menyelam di Raja Ampat 20 tahun yang lalu pernah bilang bahwa keadaan Raja Ampat hari ini lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Oke. Optimis berarti ya kita ya. Oke. Biasanya kan kita selalu mengenang yang sudah Yang lewat. sudah. Itu membuktikan bahwa perubahan bisa dilakukan dan pathway bisa berubah.
Aceh bisa punya masa depan yang berbeda daripada yang kita miliki sekarang. Kita bisa mengangkat orang keluar dari kemiskinan. Kita bisa memastikan hutan kita terjaga. Kenapa sih hutan tuh harus terjaga? Yang penting dari hutan terjaga itu sebenarnya bukan satwa menurut aku, tapi jasa lingkungan yang kita nikmati. Ekosistemnya. Ekosistem service yang kita nikmati. Ini nggak terlalu banyak dibicarakan karena orang tuh selalu bilang, oh konservasionis lebih peduli orang hutan daripada masyarakat. Selalu dituduh seperti itu. Atau anti sawit misalnya. Sebenarnya nggak begitu. Iya. Sebenarnya nggak begitu. Ketika hutan hilang, oke, habitat orang hutan hilang, tapi apa yang juga hilang? Kemampuan ekosistem untuk memberikan jasa lingkungan seperti air bersih, udara bersih, perlindungan dari banjir. Itu nggak kita hitung dalam hitung-hitungan ekonomi kita. Ketika kita bicara PAD, kita cuma melihat cash yang mengalir, kita nggak menghitung nilai jasa lingkungan. Tapi jasa lingkungan itu akan terlihat nilainya ketika udah hilang. Terjadi bencana. Bencana, benar. Banjir Aceh Tamiang 2006. Aceh Utara juga nih. Aceh Utara. Hitungan World Bank, bayangkan ya tahun 2006, banjirnya itu terjadi selama 1 minggu. Di banyak kabupaten, tapi ini yang dihitung di Aceh Tamiang doang. Kerugiannya sama dengan APBA Aceh di tahun itu. Jadi budget provinsi selama 1 tahun istilahnya hilang dalam bentuk investasi. Karena banjir Infrastruktur, bangunan, kehilangan nyawa, segalanya yang harus kita bangun ulang. Kalau dibilang, oh orang lingkungan anti pembangunan, enggak. Kita enggak. Ya sebenarnya poin itu loh yang harus dipertegas ya. Karena kan seolah-olah kan seperti itu kan. Kita tuh bukan anti pembangunan, kita cuma pengen pembangunan yang lestari dan jangka panjang. Ada berapa banyak sih ruas jalan yang dibuka tapi terus-menerus harus diperbaiki karena longsor lagi. Kenapa bisa longsor? Karena begitu dibuka ruas jalan, hutan kiri kanan tebang, hilang kan? Iya, Hutan kiri kanan hilang. Begitu hutan kiri kanan hilang, udahlah kontur tanah di Aceh itu sensitif. Longsorlah dia. Ya udah kita hadapi, kita perbaiki jalannya. Ya biayanya keluar lagi itu lagi. Jadi ada banyak ide, ada banyak kapasitas, ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan selain dari eksploitasi sumber daya alam. Singapura tuh negaranya kecil banget, punya apa sih dia? Tapi paling makmur ya. Sangat makmur dibandingkan kita. Apa sih yang mereka bisa Maju lakukan yang juga. kita nggak bisa lakukan? Kok bilang tapi mereka pintar-pintar? Emang mereka selalu pintar kan? Enggak. Bener. Mereka dulu dibuang dari Malaysia, negara bagian. Sekarang Melayunya malah didiskriminasi karena dipegang sama. Ya ceritanya panjang lah tuh. Iya, jadi istilahnya kebergantungan pada sumber daya alam dan keterbatasan pemikiran seolah-olah sumber daya alam adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Itulah yang membuat kita tetap terjebak dalam kemiskinan. Menarik ya. Memang kalau udah ngomong isu-isu, ya mau nggak mau ya kan hari ini kalau kita ngomong isu lingkungan juga sebenarnya semuanya harus terlibat aktif ya. Mungkin kalau kayak aku tadi lebih melihat gimana sih supaya anak-anak ini sebenarnya lebih sadar untuk hal kecil aja nggak usah gede. Tapi di sisi yang lain kenapa tadi Wija juga menjawab bahwa pengambil kebijakan ya orang tua gitu. Sejauh ini. Ya karena orang tua itu di sistem. Ya. Nah itu dia kan. Nah tapi itu dia kan akhirnya terserah kita kan, terserah anak muda. Apakah kita mau merubah itu atau enggak? Ataukah kita mau terima aja? Ya. Kan contoh. Biarpun percakapannya kita mencoba jaga untuk nggak bicara politik. Tapi bagaimanapun politik itu governing all of our life gitu kan, semua aspek penghidupan. Keputusan itu diambil secara politis. Ketika orang-orang yang ingin berada di posisi menjadi elected official, entah itu parlemen, entah itu kepala daerah, ketika mereka mau maju dalam posisi pemilu, biaya yang harus mereka keluarkan amat sangat besar. Kampanye, terus belum orang kampanye minta lapangan bola, minta alat musik, minta sarung, minta ini itu segala macam. Akhirnya pocket money dikeluarkan sangat besar. Dari mana mereka recoup investment? Kalau nggak dari korupsi, ya kan?
Terus kalau biaya yang dikeluarkan amat sangat besar, dia harus korupsi untuk recouping investment. Akhirnya orang berpikir kalau saya mau kaya dari korupsi, saya harus ada di posisi itu. Jadi kan jadinya vicious cycle yang terus menerus berulang. Di mana peran anak muda untuk merubah ini? Peran kita itu besar. Keep our politicians accountable. Cek kebijakan yang mereka buat. Cek sebenarnya wakil kita tuh siapa sih? Apa yang udah dilakuin sih? Apa yang udah dia lakuin? Bener nggak? Terus tanya kebijakan apa yang mereka dorong, gitu. Jadi kita juga jangan apatis terhadap politik. Kita juga jangan minta sarung kalau mau pemilu. Kita minta kebijakan. Jangan minta proyek juga. Jangan minta proyek. Kita minta kebijakan. Kita minta. Kami menginginkan masa depan Aceh yang seperti ini. Jangan minta beasiswa sama seorang politisi, minta dia buat kebijakan yang memperbolehkan beasiswa itu datang dari budget negara. Jangan minta biaya untuk rumah sakit, minta dia untuk mereformasi gimana pelayanan kesehatan itu dilakukan. Bukan tanggung jawab satu orang politisi untuk membangun rumah untuk si A, si B, si C. Tanggung jawab dia untuk merubah kebijakan bagaimana budget itu digunakan. Ini ya catatan penting juga ya. Kemudian yang ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya ini kan pesan juga ya kalau kita bahas ya. Kalau kita bahas sebenarnya pesan gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya satu gitu. Kalau dari statement Wiza tadi ya anak muda harus kritis, tapi kritislah pada tempatnya. Kritislah untuk hal-hal yang sesuai, jangan kritis pada hal yang tidak sesuai mungkin. Mungkin terakhir Wiza pesan. Pesan untuk siapa nih? Anak muda apa orang tua? Anak muda deh. Aku lebih senangnya mainnya anak muda aja. Karena kalau untuk orang tua, pesan aku ya jangan menyerah terhadap anak muda. Anak muda yang terlihat tidak jelas tadi. Karena aku sempat jadi anak muda yang tidak jelas tadi. Kalau orang tua tuh kan ya pesannya paling Pak buatlah kebijakan gitu. Iya. Pesan aku untuk anak muda generasi Aceh lah. Gini deh. Sadarilah bahwa keputusan yang diambil oleh para pengambil kebijakan hari ini itu akan berdampak pada kalian semua seumur hidup kalian. Apapun isunya. Apapun isunya. Ketika pengambil kebijakan bilang, oke, kami hapuskan kawasan ekosistem Loiser dari penataan ruang. Di masa depan kalian tidak punya kawasan ekosistem Loiser. Apa implikasinya? Mungkin hutannya habis, mungkin bencana akan makin sering, mungkin dimanapun kalian beli rumahnya akan terseret longsor. Nggak bisa lagi lihat air jernih tadi ya. Nggak bisa lihat lagi air jernih. itu masa depan tuh ada di tangan kalian. Tapi kadang-kadang kita merasa mungkin aku satu orang bisa apa? Aku cuman mahasiswa, aku baru lulus, aku perlu cari pekerjaan, aku perlu ini, aku perlu himpitan ekonomi dan sebagainya. Jadi banyak dari kita merasa disempowered, merasa pesimis. Mungkin nggak sih aku membuat perubahan? Tapi ya kayak kita ceritakan tadi, aku juga bukan manusia yang cemerlang sejak awal. Intinya kan nggak ada yang sempurna. Iya. Bisa kok, kita semua bisa bawa perubahan. Tapi dari diri sendiri dulu lah. Nah, harus percaya, harus semangat dan harus keras kepala. Karena sepanjang perjalanan akan banyak dipatahkan, akan banyak dicemooh, akan banyak diketawain, dihina, ditekan, dibully. Tapi harus percaya, harus keras kepala. Dan untuk bisa keras kepala, kadang-kadang kita perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang juga percaya sama kita. Jadi kesimpulannya orang-orang yang berada di sekitar kita itu sebenarnya sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Untuk buat kita ya itu tadi tetap konsisten, percaya, pede. Kalau dari tadi kita dengar yang cerita Wiza ya dari kecil ya, siapa sangka ya ini mah bukan kita buka-bukaan tapi kayaknya buka ya karena kita tujuannya memang ngobrol kan ya udah randomly akhirnya ternyata banyak sisi yang sebenarnya hari ini yang kita tahu seorang Wiza tuh seperti ini, seorang Wiza tuh hebat tapi kan kita nggak pernah tahu ya ternyata untuk sampai di posisi sekarang begitu banyak ya cerita yang Wiza lalui yang menurut dia yang dia tuh sebenarnya bukan siapa-siapa tapi bisa sampai di sini juga itu kan sebuah proses ya. Sampai bertemu pada Sago podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yuk, baik. Sini lagi. Udah, kapa, golong. Baca tuh. Ki bisa bahasa Indonesia. Baca Aceh. Kabere. Aceh kita aja pakai bahasa Aceh.
Oke, dapat berapa kita? Kayak lama nih ya. Kayak podcast terlama nih. Love is miracle. Oh, it's miracle.